Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bisa ada di tempat ini tanpa tidak kurang satu apapun, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya melihat Bapak Ibu Saudara yang penuh sukacita pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami hadir di dalam rumah-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh haus akan Kau Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau begitu teramat baik terhadap kami Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak pernah sedetik pun Engkau terlelap, tidak pernah sedetik pun Engkau melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
kami ada sampai hari ini Tuhan, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, yang kami bawa bukan melalui bibir kami Tuhan, tapi dengan segenap hati ini Tuhan, kami mau bawa yang terbaik. Biarlah setiap pujian kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi sesuatu yang manis Kau dengar Tuhan, dan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena itulah kerinduan kami, selalu menyenangkan Kau Tuhan. Dan pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, untuk kami juga menerima setiap kebenaran akan firman-Mu, yang kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang bertata di atas ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin ku rasakan kuasa yang
terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini.
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku rasakan kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan yakin kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami puji. Hanya Engkau yang kami sembah di dalam hidup kami. Karena kami percaya Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap perkara di dalam kehidupan kami. Yang percaya dan yang mau memuji Tuhan lebih lagi, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Wah, baru kali ini nih saya melihat senyum-senyumnya nih. Wah, yang cowok ganteng-ganteng, yang wanitanya cantik-cantik. Waduh, saya melihat sukacita tercurah di tempat ini. Amin.
Haleluya. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Woo! Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh engkau, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, hanya Bapa di surga yang tahu dan sanggup menyediakan untukmu. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu Saudara yang katakan Allah sanggup. Allah, amin. Woo! Yes. Haleluya. Tanya tak berubah. Haleluya. Allah
Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima amplop persembahan untuk pekerjaan rumah Tuhan, boleh dipersiapkan. Kita memberikan persembahan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, puji syukur kami akan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pada pagi menjelang siang ini Tuhan, sebuah kehormatan untuk kami untuk dapat mempersembahkan persembahan kami untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami persembahkan, kami mau beri yang terbaik Tuhan. Semuanya untuk memperbesar kerajaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau pakai gereja-Mu lebih lagi untuk dapat memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Engkau yang memulihkan kami Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas mengalir tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini. Yes Lord, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami ingin duduk sejenak, kami mendengarkan pesan-pesan yang daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan boleh kami semua yang mendengar Tuhan, kami menyiapkan hati, pikiran kami Tuhan untuk kami menyambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Ya, saya ada kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gembala dan juga tempat ini itu yang boleh untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan mengenai yang biasa kita hadapi hari-hari, yaitu mengenai ekonomi. Apalagi ini adalah sesuatu hal yang menjadi satu kebutuhan dasar, terutama bagi mungkin yang pria yang bekerja maupun wanita karir mungkin juga. Ini adalah sesuatu yang kita bergelut hari-hari dan kita membutuhkan ini. Gak mungkin kita gak hidup tidak memikirkan ekonomi. Tapi hari ini ada sesuatu yang luar biasa, yaitu mengenai ekonomi kerajaan Allah yang saya beri tema mengenai possible and persistent. Mengenai ekonomi kerajaan Allah ini juga ketika saya menyiapkan ini memflashback ketika kita mempersiapkan kehidupan ekonomi kita, baik saya pada saat waktu kita kecil, waktu kita remaja, waktu kita mulai bekerja, mulai kita berkeluarga sampai saat ini, itu ada sebuah perjalanan. Dan kata possible dan persistent ini mungkin kelihatannya simple. Possible itu memungkinkan dan persistent itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Dan mengenai itu ada sebuah perjalanan yang tidak mungkin hanya dikerjakan dalam suatu hari. Nah, ini akan menarik, saya akan mencoba bagikan sesuai dengan apa yang selama ini dilakukan. Kita bahas dulu mengenai apa itu ekonomi kerajaan Allah. Boleh next?
Wah, ini kekecilan nih kayaknya ya. Tapi nggak apa, saya akan bacakan. Ekonomi kerajaan Allah yaitu ini adalah sesuatu ekonomi yang Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu, bahkan hidup kita sendiri, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan dalam ekonomi kerajaan Allah yang kita miliki itu nggak hanya diri kita, tetapi sesuatu yang untuk menolong orang lain dan untuk memperluas kerajaannya. Ini adalah prinsipnya dulu, ini harus kita sama-sama ketahui bahwa ini tidak seperti logika dunia yang dunia ajarkan. Ini sesuatu yang berbeda, namanya juga ekonomi kerajaan Allah. Kalau ini kita pegang, ini kuncinya. Ini kuncinya kita pegang ketika kita melakukan ini, pasti, jawabannya pasti. Gak akan lewat dari ini, tidak akan luput daripada ini karena janjinya ya dan amin. Kita masuk ke poin pertama yaitu financial giving. Ini kita menabur dengan iman. Dan dalam financial giving ini kita ada perlu respon hati. Yang pertama, dalam financial giving itu kita memberi adalah respon hati kita dalam mengasihi Tuhan maupun sesama dan ungkapan rasa syukur yang kita terima darinya. Kita kan sering nih ngomong kita mau diberkatin. Kita sering mau dianugerahkan sesuatu yang besar. Tetapi respon hati kita gimana? Ketika kita udah diberi dulu sama Tuhan, kita mau nggak ketika apa yang kita udah dikasih dulu ini, kita berikan kembali. Walaupun sepenuhnya kita diminta balik, kita harus ngasih seharusnya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia apa? Berat. Padahal kita tadinya nggak ada apa-apa. Dalam Lukas 6 ayat 38 itu dikatakan dengan jelas bahwa berilah dan kamu akan diberi. Ini adalah ukuran, satu ukuran apa yang kita beri, itu juga yang akan ditaburkan kepada kita, akan dikembalikan kepada kita. Next. Nah, financial giving ini juga nggak lebih sekedar hanya uang, tapi banyak hal terkait memberi itu juga nggak hanya materi, ada waktu, itu mempunyai kerelaan hati yang memberi. Dan ini saya sebutkan sebagai investasi secara spiritual. Mungkin ini bahasa yang diterjemahkan lebih mudah. Artinya apa yang kita lakukan secara terus-menerus itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Dan inilah spiritual karena ketika kita ngasih, kita berhitung, kita jadinya bukan investasi, kita berdagang. Kita artinya memperhitungkan segala sesuatunya, oke, kalau kita dapat sekian, terus kita memberi sekian, kita akan balik sekian. Itu cara berhitung yang ini. Tapi kalau investasi enggak. Siapa yang tahu bahwa ketika kita investasi hasilnya akan seberapa, peningkatannya akan seberapa persen? Enggak ada yang tahu. Apalagi ekonomi di dunia saat ini. Enggak ada yang tahu. Misalkan katakan kita membeli sebuah saham, kita ada yang tahu enggak? Kalau tahu kita semua udah kaya. Kita semua udah kaya. Nah, yang terakhir adalah berkat berkali lipat. Nah, ini ketika kita memberi, ada sesuatu yang Tuhan kasih, itu akan dilipat gandakan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita lakukan dulu nggak? Ini poin yang pertama, yang paling spesifik. Lalu poin yang kedua, kesetiaan dalam menabur. Ini perlu halnya kita konsisten. Kita juga perlu tekad dalam hal ini untuk kita dalam menabur. Terkadang kita balik lagi, kita mengukurnya dengan sebuah value, sebuah nilai yang kita berikan. Padahal kita, misalkan kita hanya di kantong kita hanya punya 100.000, tapi kita diminta untuk memberi. Berat nggak kasihnya? Berat. Tapi memberi dalam kekurangan itu lebih berharga di mata Tuhan dibanding kita memberi dalam kelebihan. Kita memberikan, kita punya 1 juta, kita kasih 100.000, nggak ada apa-apanya, hanya 10%, nggak ada rasa beratnya. Tetapi ketika itu yang satu-satunya yang kita punya, kita berikan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan di dalam kita menabur, terkadang kita menabur dengan cucuran air mata. Kita tahu sama tahu, kita semua punya masalah, kita semua punya pergumulan, kita semua punya kebutuhan. Ada yang harus kita prioritas, terkadang mungkin kebutuhan enak, kita pun juga merelakan kebutuhan yang menjadi keinginan kita. Kita merelakan itu karena ada hal yang lebih dibutuhkan. Nah, tetapi dalam kesetiaan dalam menabur ini lebih daripada uang. Apa yang kita kasih dalam bentuk waktu, tenaga, dan juga perhatian, itu Tuhan perhitungkan. Menabur itu nggak hanya sekedar materi. Apa yang hari ini kalian lakukan untuk Tuhan, pasti itu menjadi sesuatu taburan yang akan kita tuai dengan luar biasa. Di dalam Galatia 6 ayat 7 mengenai perumpamaan
itu apa yang ditabur itu pasti kita akan tuai. Dan contohnya adalah saya gambarkan petani yang setia. Petani tugasnya apa sih? Nanem. Dan dia nyirem, pupuk. Dan itu terus, nggak satu hari loh. Itu selama berapa lama, tergantung kita tanamnya tanam apa ya. Tapi dalam hal ini kan kita ilustrasikan petani itu harus berbulan-bulan. Mereka memberikan air, pupuk yang cukup, disinar matahari lagi, terus begitu terus, itu ada sebuah komitmen. Kalau misalkan ditinggal aja seminggu, nggak disiram air, nggak dikasih pupuk, yang ada apa? Mati. Nah itu sebagai gambarannya. Dan poin yang ketiga, talenta yang tidak diperhitungkan. Ini adalah potensi yang tersembunyi. Talenta itu datangnya dari Tuhan, pemberian Allah. Dan setiap kita pasti punya. Tadi pagi sempat disampaikan, kita cari tahu, kita doa sampai kita tahu apa yang Tuhan mau dari kita, disampaikan oleh Pak Gembala. Kita harus tahu apa sih talenta yang kita miliki. Tapi pertanyaan berikutnya, talenta yang udah diberikan, kalian mau persembahkan buat Tuhan nggak? Di dalam Matius 25, 14-30, hamba yang setia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tanggung jawab yang lebih besar pasti penghargaannya lebih besar lagi. Dan contohnya ada Daud. Sebagai waktu itu sebagai gembala dan akhirnya menjadi raja karena dia setia. Karena dia melakukan dari talenta apa yang dimiliki. Nah ini 3 poin yang harus diperhitungkan, 3 hal yang kalian harus tahu dalam hidup kalian dan kalian lakukan. Oleh karena ini hanya 7 menit, saya nggak sampaikan panjang lebih lagi. Itu ada 2 hal, yaitu possible dan persistent yang tadi saya sampaikan. Next. Ya, prinsip ekonomi kerajaan Allah bukan logika dunia. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini pasti selalu bertentangan. Kita akan selalu sama. Dan tugasnya apa? Ekonomi kerajaan Allah itu bukan melulu kita untung dan rugi, tapi kita jadi saluran berkat. Poinnya itu, dalam Markus 10:29-30 kalau kalian baca, itu fungsinya kita adalah menjadi saluran berkat. Dan saluran berkat itu apa? Fokus untuk memberikan apa yang Tuhan udah kasih dulu kepada kita berikan kepada orang lain. Ini logika yang Tuhan berikan untuk kita semua. Next. Nah, possible ini melakukan sesuatu hal yang tampaknya mustahil. Itu perlu apa? Iman dan kuasa. Dan kita harus memberi dengan ikhlas, dengan sukacita. Dan untuk persistence-nya, next. Persistennya yaitu kita tetap setia meskipun ada tantangan. Setiap hari ini kita diuji loh. Bangun pagi susah, doa, lalu kita mulai aktivitas, banyak masalah. Ketika itu berjalan, apa yang kita lakukan? Tetap nggak kita melakukan apa yang seharusnya Tuhan lakukan. Dan sebelum penutup, saya pengen dari tadi yang disampaikan mengenai prinsip logikanya kerajaan Allah seperti apa. Dan juga ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kalau kita sekolah, kita maunya itu dapat beasiswa atau kita bayar sendiri? Beasiswa, semua jawab ya beasiswa, sepakat ya. Beasiswa itu saya analogikan dengan pengalaman orang lain. Nah pengalaman orang lain ini itu banyak di dalam firman Tuhan kita baca, apalagi kita punya program baca Alkitab, itu semua sudah diberikan. Pengalaman orang lain itu semua ada dalam firman Tuhan, baik dari nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, itu semua ada di situ. Nah kenapa kita terkadang kita milih kita yang mau bayar sendiri, padahal kita jawabnya semua sepakat loh bahwa kita mau beasiswa. Udah ada contohnya pun kita masih mau kita bayar sendiri atau alamin sendiri. Padahal janjinya Tuhan tuh sangat luar biasa. Dan itu saya bisa dibilang saya teladanin dari Pak Gembala maupun Ibu Gembala kita di tempat ini. Saya teladanin walaupun saya nggak ngerti, kadang-kadang saya ngikutin apa sih. Tapi kita ikutin, mereka sudah punya perjalanan hidup yang begitu luar biasa dari awal sampai saat ini ikut Tuhan. Itu udah ada contohnya, udah ada pengalaman yang kita bisa bagikan. Mungkin tidak spesifik sama dengan apa yang kita alamin, tapi itu bisa menjadi pelajaran. Tapi kenapa kita masih belum mau hal yang ini? Taat dan setia untuk kita melakukan. Oleh karena itu saya menjadikan itu sebuah teguran bagi saya pada saat saya menyiapkan ini.
kita lihat banyak sekali orang di luar sana ngomongnya mau cepat diberkati. Tapi mohon maaf sekali lagi, cuman ngomong doang. Cuman ngomong doang. Saya harus sampaikan ini harus mungkin agak keras, tapi cuman ngomong doang. Tapi itu saya berlakukan kepada diri saya dengan keras juga, karena itu menjadi bagian untuk saya tetap bisa persisten. Kenapa? Karena cuman mau hasilnya, nggak mau proses. Gimana kita mau melakukan segala sesuatunya kalau kita nggak mau proses seperti tadi petani tadi? Nggak bisa, tidak akan kita akan menuai kalau misalkan apa yang kita nggak ada yang kita tabur sama sekali. Dan dalam diberkati itu ada nilai-nilai pengorbanan yang harus kita lakukan. Baik waktu, baik kemauan kita, hati, pikiran kita, dan juga keinginan untuk kita terus melayani Tuhan. Dan kalau beneran mau diberkati, harus siap dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi pertanyaannya, beneran mau diberkati atau kita cuman mau suka ngomong doang bahwa kita mau diberkati? Nah, itu saya perlakukan diri saya juga untuk sebagai pengingat untuk selalu tetap bisa berjalan. Dan ini akan saya tutup, saya akan akhiri dengan mengingatkan bahwa ini adalah panggilan untuk kita semua, untuk kita bertindak, bahwa kita akan menuai secara spesifik, yaitu menuai secara materi, tetapi next, ini saya tutup, ini kita diingatkan bahwa dalam ekonomi kerajaan Allah, apa yang kita tabur meskipun tampaknya kecil dan tidak berarti akan menghasilkan buah yang melimpah. Dengan kita memberi secara setia dalam menabur dan mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, kita akan berpartisipasi dalam pekerjaannya. Jangan juga pernah meremehkan apa yang kita miliki, karena dalam tangan Tuhan hal-hal yang tampak tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Dan mari kita harus setia terus menabur dan percayalah bahwa kita akan menuai pada waktu yang tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan mendengarkan firman dari Gembala Sidang kita. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033.
Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini,
Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap. Karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007, membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers.
memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, Bodies of Christ mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, Breakthrough Prayer mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh
hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3, ayat 8 sampai dengan 12. Mari, kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan.
Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan saat ini yang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Berkati, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Kau saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang telah disampaikan Tuhan. Biar itu tertanam dalam hati kami, berbuah, dan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Kevin Tuhan yang telah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu, juga Pak Niko yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kelimpahan kesehatan, panjang umur, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Gembala CK4, Pendeta Weliar Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala-gembala kul Engkau urapi dan berkati semuanya. Kami berdoa khusus untuk Gembala GBI Home Palem Galaksi, Pendeta Immanuel beserta dengan keluarganya, wakil gembala kami Tuhan Bapak Wisnu beserta dengan keluarganya, tim kor yang ada dan semua pelayan beserta keluarganya. Engkau urapi, berkati berlimpah, panjang umur, kesehatan yang melimpah. Tuhan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk presiden dan wakil presiden kami Tuhan, beserta semua jajarannya. Engkau berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk penuaian jiwa yang luar biasa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, tua maupun muda, boleh berjumpa kepada Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami berdoa Tuhan, khusus untuk pemilik gedung ini Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa terkhusus untuk lingkungan kami Tuhan, RW 17 Ruko 1000 ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua pengurus, Engkau berikan keamanan Tuhan, Engkau berikan kerukunan dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, usher, imam musik, tim multimedia, tim pendoa, kiranya Engkau pakai dan urapi lebih heran lagi Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu GBI Home Palem Galaksi. Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Engkau buka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah mengabulkan setiap doa-doa dan permohonan kami Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, yaitu berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat keuangan, berkat perekonomian, di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Silakan duduk saudara.